Ibu-ibu? Iya. Ya, untuk Ibu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat mengucapkan yang pertama, yang ganjil mengucapkan merah, yang genap mengucapkan putih, dan yang kelipatan 5 mengucapkan merdeka. Paham ya Ibu-ibu? Paham. Ya. Sekarang dimulai dari Ibu, monggo. Ibu yang pertama, merah. Merah, Putih. merah, Putih. Merdeka. Merdeka. Ya, kita ulangi lagi ya Bu. Monggo. merah, Putih. merah, Putih. merdeka. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Ya. Ya. Saya akan menyampaikan bahwa anak tinggi, sehat, dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk itu, Ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat. Mari kita menonton filmnya, Bu. Untuk selanjutnya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan.
Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Ya Ibu, mungkin bisa menjelaskan pesan apa yang sudah dimaknai atau disampaikan dalam film tersebut? Pentingnya gizi ibu hamil. Oh ya, bagus. Ya, di sini kenapa kita berbicara membahas mengenai kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita itu menentukan masa depan, karena 15% dari kondisi 15% pertumbuhan anak itu ditentukan oleh kondisi keturunan, kondisi orang tua, dan sisanya adalah dari lingkungan, termasuk juga asupan gizi yang ibu berikan kepada anak, mulai dari kandungan dalam kandungan. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi kecil. Jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, berpotensi stunting. Stunting itu tinggi tidak sesuai dengan usianya dan berkurangnya kecerdasan. Saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolah rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Saat mencapai usia dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Ketika berkeluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Oke, terima kasih Bu-Ibu. Ya. Thank you.